Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Bagaimana liburannya? Wah, sangat menyenangkan ya. Nah, pada siang hari ini kita bertemu kembali dengan materi yang baru. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang elemen negara kesatuan Republik Indonesia, yakni tentang kesadaran akan hak dan kewajiban. Nah, tapi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan dulu kesepakatan kelas kita pada pagi hari ini. Kesepakatan kelas yang pertama, tidak boleh bermain HP ketika dalam proses pembelajaran. Kesepakatan kelas yang kedua, tidak boleh makan di dalam kelas. Dan kesepakatan kelas yang ketiga, tidak boleh mengerjakan tugas lain selain tugas PPKN. Nah, bagaimana, sepakat? Sepakat ya? Oke. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yakni karena kita belajar tentang kesadaran akan hak dan kewajiban. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah melalui model pembelajaran problem-based learning dengan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi. Peserta didik mampu mengidentifikasi, mengilustrasikan contoh perilaku kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara. Nah, kemudian materi pembelajaran kita pada siang hari ini adalah pertama, kita akan membahas tentang apa sih pengertian hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban kita tuh di sekolah apa. Nah, kemudian hak dan kewajiban kita di masyarakat. Dan yang terakhir, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, aktivitas pembelajaran kita pada siang hari ini yang pertama, kita akan belajar dengan model pembelajaran problem-based learning. Nah, Ibu nanti akan menjelaskan sedikit materi, kemudian kita diskusi dan tanya jawab. Setelah itu kalian akan bekerja kelompok mengisi LKPD yang sudah Ibu share di grup WhatsApp. Dan yang terakhir kita akan presentasi hasil diskusi. Kita akan belajar tentang suatu masalah, kita akan membahas suatu masalah, menganalisis dan mengidentifikasi suatu masalah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa sebagai bentuk rasa syukur kita karena kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini banyak yang gak masuk ya? Ibu lihat di absen, di daftar hadir ada 11 orang yang gak masuk. Itu katanya masih mudik. Nah, kita doakan yang masih mudik supaya sehat sampai tujuan dan bergabung kembali bersama kita di sekolah. Kita doakan bersama-sama ya. Dan yang sakit kita doakan supaya lekas sembuh dan kembali bergabung bersama kita di kelas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kesadaran akan hak dan kewajiban. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, apakah hari ini kalian memakai seragam lengkap sesuai dengan peraturan sekolah? Iya, hebat. Kemudian yang kedua, apakah hari ini semua guru mata pelajaran masuk kelas? Oke, dan yang terakhir, pernahkah kalian mendapat penghargaan dari sekolah? Iya. Nah, pertanyaan Ibu yang pertama tadi tentang memakai seragam sekolah, nah itu merupakan hak atau kewajiban kalian? Iya, itu merupakan kewajiban kalian. Kemudian yang kedua, pertanyaan Ibu yang kedua tentang semua guru mata pelajaran masuk kelas itu merupakan hak atau kewajiban kalian? Iya, bagus, itu merupakan hak kalian. Yang terakhir, apakah kalian pernah mendapatkan penghargaan dari sekolah? Itu merupakan hak atau kewajiban? Iya, itu adalah hak kalian. Penghargaan itu merupakan hak untuk kalian yang telah berusaha atau memenangkan sesuatu. Nah, sekarang siapa yang bisa? Apa sih hak? Iya, betul. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan oleh setiap individu dan itu sudah ada sejak kita di dalam kandungan. Ya, betul yang dibilang oleh Timur tadi. Nah, sekarang kewajiban itu apa sih? Ada yang bisa? Iya, Satria.
Iya betul, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, jadi tepatnya kewajiban itu merupakan sesuatu hal yang harus kita lakukan oleh seseorang atau individu secara bertanggung jawab. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hak-hak yang kita miliki. Jadi ada hak kita sebagai warga sekolah, hak kita sebagai warga masyarakat, dan hak kita sebagai warga negara. Ya, silahkan duduk bersama anggota kelompok masing-masing. Setelah duduk bersama anggota kelompok masing-masing, Ibu akan membagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Silahkan sebelum mengerjakan LKPD-nya, silahkan dibaca petunjuk penggunaan LKPD. Ayo silahkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Kelompok 1 mana? Iya. Kelompok 2. Ica, kelompok 3. Iya, ini ya, silahkan bekerja dalam kelompok. Silahkan melihat dan menganalisis gambar yang ada di LKPD. Jika ada yang tidak dipahami, boleh bertanya. Penilaian untuk kerja kelompok ini, ingat, penilaiannya adalah penilaian kerjasama dan kolaborasi antar anggota kelompok. Jadi setiap anggota kelompok memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemecahan permasalahan yang ada pada LKPD. Ya, pada nomor 4 ini diminta untuk menganalisis pelanggaran apa yang dilakukan. Nanti tolong dicarikan pasal tentang pelanggaran lalu lintas, yakni tentang pelanggaran keharusan menggunakan helm dan memiliki SIM. Nanti bisa dicari di Google. Silahkan, kelompok mana yang ingin maju pertama untuk presentasi? Ya, perlu diingat bahwa presentasi juga ada nilainya, yakni penguasaan materi dan juga suara. Jadi harus kompak ya. Ya, setelah presentasi dilakukan, kini tahap menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana di sini guru menanggapi, mengoreksi, dan memberikan penguatan terhadap presentasi dari kelompok masing-masing. Nah, kemudian peserta didik dengan bimbingan guru mengevaluasi hasil pembelajaran yang telah dicapai. Kemudian setelah itu, peserta didik dengan bimbingan guru melakukan kegiatan umpan balik untuk merefleksikan penguasaan materi yang telah dipelajari. Di sini guru meminta beberapa siswa untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran pada siang hari ini. Selain refleksi, guru juga bersama-sama siswa menarik kesimpulan. Hal apa sih atau pembelajaran apa yang didapatkan pada pertemuan kali ini? Tentu ini merupakan suatu hal yang sangat menarik. Baik, sekian untuk pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya.